Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Setiono, CGP Angkatan 9 dari SBN 008 Sepeduk, Kota Batam. Pada kegiatan pra-observasi ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Pak Burhan, wali kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan kegiatan pra-observasi supervisi kelas. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Gimana Kak Pak Burhan hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Burhan telah meluangkan waktu untuk datang pada kegiatan hari ini, yaitu kegiatan pra-observasi supervisi kelas nanti. Ini Pak Burhan, pada kegiatan pra-observasi ini saya ingin mengetahui bagaimana persiapan Bapak sebelum melakukan kegiatan supervisi kelas nanti, atau sebelum Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas nanti. Baiklah Pak Burhan, Ya, silakan. adapun tujuan dilakukan pra-observasi kelas ini yaitu untuk mempersiapkan agar nantinya Bapak lebih siap dalam pembelajaran di kelas nanti, sehingga murid-murid mendapatkan pembelajaran yang baik dan berkualitas nanti. Nah, kira-kira Pak Burhan, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada saat nanti supervisi kelas? Baik, terima kasih Pak Wahyu untuk memberikan kesempatan pertanyaan mengenai perihal tujuan pembelajaran ya untuk yang harus dicapai nantinya. Tentunya di sini saya menginginkan kegiatan pembelajaran nantinya di kelas melalui diskusi peserta didik, berkelompok kan berdiskusi itu kan, Ya. memanfaatkan dan memisahkan 3 digit angka. Dan di sini saya akan memberikan pembelajaran tentang bilangan cacat di sini. Nah, dari pemisahan, pemanfaatan dan pemisahan 3 digit angka ini diharapkan peserta didik dapat membaca, kemudian dapat membaca bilangan sampai dengan jumlah triliunan. Seperti itu Pak Wahyu. Baiklah. Nanti tujuannya yaitu pemanfaatan 3 digit bilangan pada bilangan cacah sehingga siswa mampu membaca bilangan triliun, Pak ya. Betul, seperti itu Pak Wahyu. Lalu bagaimanakah dengan area pengembangan? Iya. Apa yang ingin Bapak capai dari pembelajaran nanti di kelas? Perihal area pengembangan yang mau dicapai di kelas, mungkin saya akan ada beberapa poin ya, mungkin 3 poin ya diantaranya. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran penuh atau mindfulness ya peserta didik untuk mengingatkan kesepakatan, kemudian keyakinan kelas dan ekosistem kelas yang nyaman, menyenangkan, sehingga siswa lebih bisa fokus dalam pembelajarannya. Seperti itu Pak Wahyu. Kemudian yang keduanya, meningkatkan kemampuan peserta didik ya, dari baik itu literasi maupun numerasinya, tentang membaca dan menulis bilangan angka triliun melalui pemanfaatan pemisahan 3 digit angka tersebut yang ada tadi di tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiganya, meningkatkan manajemen dari diri peserta didik, kemandirian, kemudian kemampuan berpikir keras peserta didik di dalam proses diskusi di kelas. Seperti itu Pak Wahyu. Baiklah Pak, berdasarkan yang Bapak jelaskan tadi, Bapak ingin mengembangkan yang pertama mindfulness peserta didik, mengingatkan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas mereka supaya mereka lebih memanajemen diri untuk fokus terhadap pembelajaran yang Bapak nanti berikan. Yang selanjutnya Bapak ingin
mengembangkan area peningkatan literasi numerasi siswa, yaitu siswa bisa membaca bilangan cacah sampai triliun dengan pemanfaatan kelebihan 3 digit ya Pak ya. Baiklah, ini Pak, kita bicara mengenai strategi pembelajaran Pak. Kira-kira apa saja strategi yang akan Bapak pakai dalam pembelajaran nanti? Baik, terima kasih Pak Wahyu. Bicara strategi ya, itu cara ya, bagaimana supaya pembelajaran kita berhasil itu. Seperti itu. Nah, di sini mungkin saya akan mendesain pembelajaran yang kreatif serta menyenangkan untuk peserta didik. Kemudian memasukkan unsur KSE ya. Dan mungkin diferensiasi juga akan masuk juga di sana dalam proses pembelajaran, baik konten dan prosesnya dengan menggunakan pola kelompok atau diskusi tadi berkelompok yang heterogen, jadi berbeda-beda ya. Kemudian saya menyiapkan video pembelajarannya, PowerPoint, dan metode diskusi yang dilanjutkan dengan presentasi peserta didik. Seperti itu Pak Wahyu. Baiklah Pak, intinya Bapak ingin strategi terdiferensiasi dalam pembelajaran, baik itu konten maupun prosesnya. Itu ya Pak ya? Betul. Baiklah. Nah, kira-kira ini Pak, kapan kita bisa melakukan kegiatan supervisi di kelas Bapak? Kalau tidak ada halangan, hari Kamis boleh lah ya. Jadi Kamis depan Pak ya? Hari Kamis ya. Soalnya disesuaikan dengan jadwal yang ada di sekolah juga, seperti itu. Jadi kita bisa klop hari Kamis. Baiklah Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Pak Wahyu. Atas kesempatan dan waktunya dalam kegiatan praobservasi ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan dulu. Sebelumnya Bapak absen dulu. Yang tidak masuk siapa? Ya, baik. Kita sama Sulaiman ya. Oke, sudah Bapak cek. Ya, sudah Bapak cek udah ini. Baik. Hari ini kita akan belajar di pelajaran matematika, ya. Sebelumnya tadi kalian di rumah ada yang sudah sarapan? Ada yang belum juga kan? Nah, sarapannya ada yang beli, ada yang tidak juga kan? Seperti itu kan? Ada yang beli tadi, ada harganya yang berapa tuh? Biasanya nasi bungkus, Pak. Ada yang biasa berapa? Yang beli berapa? Di sini siapa yang beli? Tadi ada sarapan beli. Berapa ya? Berapa? 2.000. Nah, 2.000 itu uang juga, 2.000 ya. Seperti halnya pada pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini tentang
bilangan cacat besar membaca bilangan sampai dengan miliaran. Oke, baik. Ini sudah dijadikan kelompok juga ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya, sesuai dengan ini. Tadi sudah kita nyanyikan juga belajar Pancasila, sudah kan? Sudah. Jadi harus diingat. Yang pertama beriman bertakwa dan semuanya sampai dengan ke-6 harus kita pahami ya. Kemudian di sini, nah baik. Nah di sini bilangan cacarnya. Bapak semuanya di sini ada negara mana saja yang kalian lihat di layar? Baik, Bapak tanya kelompok 1 dulu. Kelompok 1 negara mana saja? Ada berapa negara? Ada berapa negara? 5. Semuanya ya. Mewakili semuanya. Tentunya yang kalian lihat juga ada angka-angka juga kan? Di layar? Ada kan? Kalau Bapak tanya di sini yang negara Kenya nih, angkanya berapa itu? 364330 itu berapa itu? Berapa tuh dibacanya? Bapak tanya kelompok 2 dulu, berapa nih? Yang ini nih. Nah. Oke, baik. Jadi kata kelompok 2 jawabannya Pak 36 miliar 433 miliar. Jawabannya benar seperti itu. Jadi ingat ya, seperti tadi Bapak tanya pertama sama Rena 5.000, angka di sini nih, pengaruh nih. Angka 0 di belakang 3 ya. Setiap perubahan dari puluhan, ratusan, ribuan dilihat dari angka ya. Kalau di ini semuanya Bapak tanya nih ke semua kelompok, yang Tiongkok itu kira-kira berapa tuh hitungannya? Coba berapa? 1 triliun? Habis triliun apa? Menurut dari triliun apa? Miliar. Ya, jadi berapa coba dibaca dengan jelas? Berapa? Ya, jadi kalau dibacanya ini 1 triliun 311 miliar 20.000 orang. Ya, perhatikan itu. Nah, sebelumnya nanti akan Bapak bagikan, Bapak bikin alat peraga di sini. Nah, alat peraga Bapak nih di sini. Namanya ini tabel nilai tetap. Nah, di sini ada seperti yang kita pelajari pada hari ini, ada triliun, miliar, jutaan, ribuan, satuan ya. Ini Bapak bagikan ke kelompok masing-masing. Diperhatikan ya. Masing-masing kelompok 1. Gak usah berebut, tapi dilihat, pelajari. Ya, dilihat dulu ya. Sudah. Perhatikan. Yuk, dikeluarkan buku catatannya. Ya. Keluarkan buku catatannya, perhatikan. Buku tulisan saja. Yuk, buku tulisannya. Kemudian alat tulisnya jangan lupa. Ya, alat tulisnya jangan lupa. Sudah semuanya?
Alat tulis sama buku, tolong nak. Buku tulisnya. Nah, buku tulisnya dipinjamkan kalau ya. Nah, perhatikan. Kita lihat sama di sini juga ada yang namanya tabel nilai tempat. Nah, di sini sudah ada angkanya. Nah, mulai dari satuan, ribuan, jutaan, miliaran. Coba disebutkan semuanya. Mulai dari mana? Oke. Jadi tiap masing-masing bagian, mau satuan, ribuan, jutaan, dan miliaran, itu dibagi dengan 0,3 angka atau 3 digit, ya, 3 digit. Dari mulai satuan, ribuan, jutaan, miliaran. Di sini ada angka 659300000. Dibacanya bagaimana nih, anak bapak semuanya? Coba semuanya. Coba dibaca. Berapa? Kelompok 1, coba dibaca. Kelompok 2. Baik. Kelompok 3, sini tengah, kelompok 3 tengah. Berapa dibacanya kelompok 3? Silakan. Kelompok 4. Yang sana kelompok 5. Baik, kelompok 6. Mana suaranya? Suaranya keluarkan. Yuk, mulai. 6 miliar. Ya semuanya berapa bacanya? Nah, ini persis sama yang kalian pegang ya di tabel itu. Nah, nilai satuannya. Ada sama? Ada satuan, ribuan, jutaan, sampai miliaran. Bahkan di tabel itu sampai dengan triliunan. Baik. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, perhatikan di depan. Kalian atau peserta didik atau siswa dapat menentukan nilai tempat suatu bilangan cacat sampai dengan miliaran dengan benar. Ya, jangan sampai salah-salah. 03 dihitungnya apa? 06 dihitungnya apa? Masih ingat? Nah, kemudian nanti ada penilaian, ya, nanti Bapak bagikan juga. Ada kelompok, ada yang tertulis ya, nanti ada Google Form juga yang nanti akan Bapak kirim lewat WA tuh. Oke, jadi ini tujuan pembelajaran ya. Kalian bisa menentukan nilai tempat suatu bilangan cacat sampai miliaran dengan benar. Nah, kita lihat di sini video pembelajarannya. Perhatikan ke depan. Yuk, perhatikan gitu. Perhatikan ke depan. Hai. Yuk, simak baik-baik. Kak Citra, apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra, baik, siap untuk belajar. Nah, hari ini kita masih belajar untuk mata pelajaran matematika kelas 4 di bab 1 tentang bilangan cacat besar, materi membaca bilangan sampai miliaran. Nah, adik-adik, mari kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, ayo Belakang kelihatan? gambar. Kelihatan? Coba deh, simak ya, baik-baik ya. Berikut ini. Nah, kemarin adik-adik pada video sebelumnya kita sudah belajar membaca
membaca bilangan sampai ratusan juta. Nah kali ini adik-adik kalian amati nih jumlah penduduk Tiongkok. Bagaimana ya cara membacanya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah bagaimanakah kita membaca bilangan yang menyatakan jumlah penduduk tersebut? Ayo kita belajar cara membaca bilangan cacat besar sampai miliaran. Nah adik-adik yang hebat, untuk membaca bilangan sampai miliaran, maka pelajari dulu nih nilai tempat dari masing-masing angka. Yuk kita ingat kembali pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya kalian akan betul ada jumlah penduduk juta. Nah, bagaimana membaca jumlah penduduk juta ini? Adik-adik bisa membuat tabel nilai tepat dari satuan. Nah, ini sama kan dengan alat peraga yang tadi Bapak bagikan per kelompok. Nah, perhatikan kembali ke depan. Ratusan, sedangkan kedua ada puluhan ribu dan ratusan ribu. Untuk juta ada juta, puluhan juta dan ratusan juta. Lalu kita tempatkan adik-adik angka-angka ini di masing-masing nilai tempat. Ya, digunakan ya adik-adik dari satuannya terlebih dahulu, lalu ribuan, puluhan, ya, ratusan ribunya kita masukkan ke dalam tabel ini. Nah dari tabel ini kita bisa baca bahwa jumlah penduduk Jepang 127.770.000. Karena di sini untuk nilai satuannya kalau semua tadi jadi hanya sampai ribuan. Ya. Kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah jumlah populasi yang ada di dunia. Jadi jumlah penduduk yang ada di dunia. Bagaimana ya cara membacanya? Nah, yuk kita pelajari bersama-sama. Kita belajar dahulu tentang nilai tempat untuk bilangan sampai miliaran. Nah, ini adalah. Nah, ini semua tadi yang dibagikan di tabel. Jadi, ya kalian masih ingat tadi ya dari satuan, dua, jutaan, lalu kita tambah miliaran. Nah miliaran sendiri ada miliaran, puluhan miliaran, dan ratusan miliaran. Ya kita sudah menggunakan tabel sampai jutaan ya. Kita tambah tabelnya lagi ke depan, miliaran, puluhan miliaran, dan ratusan miliaran. Nah, lalu berapa ya jumlah populasi dunia ini? Cara membacanya bagaimana? Nah, kita tempatkan angka itu ke dalam tabel. Kalau menempatkan angka ke dalam tabel nilai tempat, kita mulai dari belakang adik-adik. Ya, satuannya adalah 0, puluhannya 0, ratusannya 0. Ya, lalu tambah titik kanan adik ya. Berarti ini pemisah antara satuan dan ribuan ya. Lalu ribunya 0, puluhan ribunya 0, ratusan ribunya 0. Lalu tanda titik ya. Berikutnya ada juta. Nah, jutanya adalah angka 3, puluhan jutanya 9, lalu ratusan jutanya 5. Berikutnya tanda titik ya. Nanti kita berpindah ke miliaran, ada angka 6. Nah untuk membacanya kita mulai dari depan. Cara membacanya adalah 6 miliar 593 juta. Kita lihat contoh berikutnya adik-adik ya. Gimana cara membacanya? Sama-sama tadi ya, kita tempatkan dulu ya pada nilai tempat ya 0, 0, 5. Lalu keribuannya 3, 7, 6. Lalu kejutaannya 2, 1, 0. Miliarannya adalah 9. Yuk kita baca bersama. 9 miliar. Nah, karena ratusannya 0 kita langsung
20-an-nya adik-adik. Nah di sini 10 atau 12 juta. Nah adik-adik harus belajar ya, bukan 1,2 juta, tapi di sini adalah 12 juta. Jadi 9 miliar 12 juta. Itu cara bacanya. Contoh berikutnya adik-adik. Yuk kita tempatkan dalam nilai tempatnya ya. 0, lalu 1 dari belakang ya. 1, 0. Nah, sambil diperhatikan ketika penulisannya mulai dari kiri ya. 4, 2. Nah sekarang kita baca bersama-sama adik-adik. Dari miliarannya dulu. Berapa? 11. Nah, sudah selesai nih adik-adik ya tabelnya. Sekarang kita baca. Nah di sini Ya, tahu ada kesalahan di sini. Angka 2 yang menjadi. Perhatikan baik-baik. 50. Nah di sini ya miliarannya 450 miliar. Kita fokusnya ke angka yang di atas saja. Karena puluhannya dari buahnya 0 ya ya. 300, 500, Mudah kan? Nah, silakan. Sudah semua? Ya, tulis cara membacanya. Siapa yang paling duluan? Kelompok mana? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ayo, bekerja sama. Dibacanya seperti bagaimana cara membacanya? Sudah selesai coba. Berapa? Kansa? Berapa? Baik. Yang lain? Ada yang sudah? Kelompok yang lain? Belum? Kelompok sini sudah belum? Yang belakang? Sudah? Ada lagi yang sudah? Oke, Arthur. Kelompok Arthur, sini. 1.232.700. Baik. Sudah? Rehat? Oke. Kita kampung dulu ya jawabannya. Nanti kita samakan dengan yang di videonya. 1.532.800.700. Ada yang di belakang sana sudah? Ini? Sudah? Baik, yang sini Amri. 1.532.800.700. Baik. Ini sudah belum? Belum. Baik. Dari perwakilan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 kita buka jawabannya. Kita lihat, kita samakan ya. Oke. Nah, perhatikan. Baik teman. Soal yang ketiga. Lalu ini soal yang ketiga. Nah, ini banyak soalnya sebenarnya. Ya. Nah, demikian Nah, jadi yang tadi bilangan sampai miliaran. Nah, setelah
Yang tadi berapa angkanya yang tadi? Ya, 1.530.830.700 ya jumlahnya. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 sampai 5 benar. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Baik. Baik, sebelum ke tugas, ada tugas nanti dibagikan ke Bapak. Duduk yang tegak. Nah, kita duduk tegak dulu, duduk tegak, menghadap ke tangannya masing-masing. Oke. Yuk, sebelumnya, yuk, hari ini tinggal dulu. Duduk tegak dulu. Nah, duduk tegak dulu. Yuk, semuanya tepuk P5. Baik, sekarang duduk tegak, tangan di atas, yuk. Tangan di atas, pandangan ke depan. Yuk. Hari ini tinggal dulu. Bapak sudah bilang dari tadi, tinggal dulu. Yuk, duduk tegak. Yuk, tarik nafas, nafas perut. Nafas perut. Nafas perut, tarik. Buang. Jangan dihentak. Santai saja, relax, santai, relax. Tarik, buang. Lanjutkan, tarik, buang. Mulutnya ditutup, mulutnya ditutup. 5 kali lagi, tarik, buang. Yuk, yang betul gerakannya, tegak lurus, biar peredaran darahnya lancar. Tarik, buang. 1. Oke. Tarik kembali. Buang. 2. Tarik hidung, buang hidung ya. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Yang betul, yang betul. Yang betul, awil, yang betul, tarik, buang. Karena ada yang main masih ini, bawa tambah 3 lagi, 1, tarik, buang. Biar lebih segar lagi, tarik, perut, buang. Lepas perut, tarik, buang. Yuk, tepuk P5. Baik, ya Bapak akan bagikan gas pengelompoknya, ada tugas diisi, nanti dipresentasikan ke depan dari pengelompoknya. Tidak berebut ya, baik-baik semuanya. Ya silakan. Nah silakan. Diisi baik-baik, perhatikan, diskusikan dengan kelompoknya. Tidak berebut, saling menghargai, saling menghormati dengan kawan-kawannya. Ya, dijawab di sananya. Pakai pensil, kalau ada pensil boleh pakai pensil. Kelompok aja, di atasnya ganti nama kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2. Perhatikan ya, tengok, perhatikan Bapak dulu. Untuk nama siswanya diganti dengan nama kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Ya, oke, silakan. Waktu cuma 5 menit dikasihnya. Yuk. Silakan berdiskusi dengan kawannya. Ya, berdiskusi. Jangan ngantuk-ngantuk. Ya, ditulis.
Diisi sampai nomor 5 saja, nggak apa-apa. Ya, sampai nomor 5 saja. Nggak usah sampai 10. Ya, yang 5-nya nanti tugas individu masing-masing siswa. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Diajak kawannya berdiskusi. Namanya kelompok berdiskusi. Ayo mendekat, merapat. Ya, berdiskusi dengan nilainya sampai 5 saja, sampai 5 saja. Yang 5-nya sisanya nanti untuk tugas individu. Ini LKPD per kelompok. Ya. Nanti Bapak akan panggil sampel yang tercepat, 2 kelompok tercepat ke depan untuk mempresentasikan jawaban dari LKPD-nya. Sudah? Kelompok 1? Baik, siapa yang sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Oke. Yuk, sampai nomor 3 sudah selesai? Sampai 3 aja dulu. Yuk, siapa yang tercepat? Ayo. Ya, untuk nomor 1 dulu, siapa yang ke depan? Nomor 1, ayo. Ayo ke depan. Baik. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang terbang duluan. Baik, dibacakan. 9.786.750. Ada yang sama? Angkanya 9800786890. Berapa coba? Yo, 9 miliar ya. 800.786.890 ya. Itu jawabannya. Jadi ini 9 miliar 8 juta belum ya.
Ya, kelompok 2. Nomor satunya, kelompok 2. Nomor 1 dulu. Atur nomor 1 dulu. Ayo, perwakilan 2 kelompok saja. Miliar 800.786.890. Saya gitu ya. Sini berapa? 9 miliar 800.786.890. Ya, kelompok 3. Kelompok berapa ini? 9 9.786.890. Baik, untuk kelompok 1, 2, kelompok 1, 2 itu kelompok 4 ya. Kelompok 3. Perhatikan. Baik, jawaban dari kelompok 2 dan 3 betul. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 3. Baik, selanjutnya nih. Ya, nanti dilanjut untuk yang kekurangannya untuk tugas individu ya. Nah, perhatikan ke depan semua. Kita lihat kesimpulan pelajaran pada hari ini. Nih, kesimpulannya kita baca sama-sama yuk. Yuk, kita baca sama-sama dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Yuk, kesimpulannya untuk setiap yang pertama 1, 2, 3. Baik, Bapak ulangi ya kesimpulannya pada hari ini untuk pembelajaran di matematika bilangan caca sampai dengan bilangan triliunan. Yang pertama yaitu untuk setiap nilai tempat dalam suatu bilangan bulat, nilai yang berada di sebelah kiri. Masih ingat tadi angka 0, 0, 0. Masih ingat? Nah, sebelah kiri adalah 10 kali ya lebih besar dari nilai yang berada di sebelah kanan. Ya. Setiap angka 0 sampai dengan 9 dapat digunakan di setiap tempat atau 3 digit ya, berpindahnya ya ke dalam satuan, pindah lagi ribuan, ratusan, sampai dengan jutaan, sampai dengan triliunan. Lewatnya 3 digit. Setiap bilangan bulat, berapapun besarnya bilangan itu dapat ditulis dengan menggunakan angka-angka berikut dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan angka gabungan. Ya, itu jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini. Nah,
Untuk selanjutnya kita tutup ya. Pelajaran hari ini ada pantun. Buah durian, buah jambu. Lebih enak lagi buah duku. Teruslah tambah wawasanmu dengan belajar dan baca buku. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di besok dengan tugas nanti dikumpul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu. Selamat pagi dan pagi-pagi semangat. Semangat pagi terus semuanya. Kita harus semangat, Pak. Iya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak, sehingga Bapak bisa hadir dalam kegiatan coaching pada pagi hari ini, dan dimana pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu pertama refleksi pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023. Baiklah Pak ya, berdasarkan catatan hasil observasi, kegiatan pembelajaran Bapak sudah berjalan sesuai apa yang telah direncanakan dan apa yang telah disampaikan ketika waktu pelaksanaan pra-observasi. Yang pertama, Bapak telah melaksanakan mindfulness untuk meningkatkan fokus dan semangat siswa ketika pembelajaran. Bapak sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran atau memberikan kompetensi yang diharapkan pada siswa, yaitu siswa dapat membaca dan menulis bilangan cacah besar berdasarkan nilai tempatnya sampai dengan miliaran ataupun triliunan. Benar begitu Pak ya? Betul. Ya, Bapak sudah memberikan pembelajaran yang sudah sesuai dengan akan tetapi Pak, ini ada beberapa catatan sebagai refleksi dan untuk tindak lanjut ke depannya, yaitu yang pertama mengenai LKPD, lembar kerja peserta didik. Berdasarkan observasi kemarin, saya mengamati Bapak harus lebih memberikan inovasi kreatif LKPD-nya. Bapak sudah memberikan LKPD secara individu maupun kelompok. Akan tetapi untuk mengasah kreativitas siswa, Bapak seharusnya memberikan LKPD itu yang juga berinovasi. Contohnya bisa berbasis game maupun soal cerita, sehingga peserta didik bisa berpikir kritis dalam menyelesaikan setiap tugasnya. Dan harapan kedepannya kan peserta didik bisa menyelesaikan permasalahannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama Pak ya. Catatan yang kedua yaitu mengenai proses suasana di kelas. Contohnya Bapak bisa di dalam kegiatan pembelajaran itu menyelingi kegiatan dengan ice breaking, yang dimana kegiatan ice breaking ini dapat melatih kreativitas siswa, melatih kerjasama kelompok, meningkatkan rasa percaya diri siswa, dan meningkatkan semangat serta meningkatkan konsentrasi untuk mengikuti kegiatan atau aktivitas selanjutnya pada tahap tahapan pembelajaran yang Bapak lakukan. Itu Pak kira-kira refleksi pembelajaran hasil proses observasi semua. Gimana Bapak? Ya, terima kasih Pak Wahyu untuk memberikan kesempatan tentunya sebagai rencana tindak lanjut ya dari pembelajaran yang saya lakukan pada hari Kamis tanggal 14 Desember ya 2023. Ya mungkin masih banyak ya, kepuasan mungkin ada, cuman masih ada kekurangan sana sininya yang tadi disebutkan oleh Pak Wahyu mengenai yaitu proses pembelajaran dari mulai mindfulness-nya, kemudian mempersiapkan anak-anak, termasuklah yang tadi yang disebutkan LKPD-nya, bagaimana supaya LKPD itu menarik siswa
menarik perhatian. Mungkin di sana si siswa dengan LKPD yang menarik, siswa menggugah kreativitasnya seperti itu. Ya. Ya, itu loh Pak, kira-kira gambaran singkat mengenai hasil refleksi proses pembelajaran. Pada kesempatan kali ini Pak, kita akan membahas lebih dalam lagi, boleh Pak? Boleh, silakan Pak Wali. Pak, berdasarkan pra-observasi, observasi, dan pelaksanaan supervisi, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat Bapak melaksanakan proses pembelajaran? Baik, terima kasih Pak Wahyu. Jadi yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran, yang menjadi hambatan yaitu pengkondisian peserta didik atau mengkondisikan peserta didik dalam kelompok kecil, sehingga saya sebagai guru harus memperhatikan kesiapan belajar mereka. Kemudian dengan gaya belajar peserta didik terlebih dahulu, terutama ketika kita memberikan tugas, juga harus disesuaikan dengan kebutuhan atau kesiapan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Kita harus lebih, mungkin saya juga harus lebih aktif lagi dalam mendampingi siswa yang kurang cepat dalam menerima informasi yang saya berikan mengenai materi yang diberikan seperti itu Pak. Oh. Iya. Baiklah Pak, jadi yang menjadi hambatan atau kendala Bapak yaitu pengkondisian peserta didik ya pada kelompok kecil gitu ya. Seperti itu Pak. Memang sih Pak, dalam proses pembelajaran kelompok kecil itu kita harus terlebih dahulu memperhatikan kesiapan belajar siswa maupun proses gaya belajarnya. Kita harus lebih banyak mendampingi kelompok kecil yang dimana di dalamnya peserta didik itu masih kurang cepat dalam memahami atau menangkap materi yang disampaikan. Itu Pak ya. Baiklah. Yang kedua Pak, apa Bapak sudah merasa puas dengan pembelajaran yang Bapak lakukan? Kalau dilihat puas tidak puas mungkin relatif Pak ya. Kalau lihat di sini mungkin saya cuma merasa lega saja seperti itu. Karena yang pertama tujuan pembelajaran berjalan dengan baik seperti itu. Yang keduanya yang hal yang lainnya dibuktikan si peserta didik dapat membaca menulis bilangan cacat besar dengan menggunakan pemisah 3 digit. Kemudian tetapi dalam hal ini saya melakukan hal yang lebih baik lagi di dalam pembelajaran. Saya guna perbaikan ke depannya. Saya harus memberikan pembelajaran yang lebih bermakna pada peserta didik, sehingga apa yang sudah mereka pelajari dapat menjadi bekal mereka nih Pak Wahyu ya, dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Baiklah. Intinya Pak Burhan, Ya, Pak Wahyu. apa yang Bapak Burhan sampaikan itu memang benar. Walaupun kita sudah berhasil mencapai target pada tujuan pembelajaran, kita harus lebih banyak belajar lagi dan belajar. Itu pun tujuannya sebetulnya untuk meningkatkan keterampilan kita dalam mengajar, yang dimana tujuan utamanya ialah memberikan pembelajaran yang berpihak pada peserta dan membekali mereka pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Itu Pak ya, ini ya Pak ya. Yang ketiga Pak, apa hal positif yang sudah Bapak lakukan selama proses pembelajaran? Hal positif ketika melaksanakan proses pembelajarannya, mungkin kan saya menampilkan slide video ya. Nah, slide video itu ternyata peserta didik sangat antusias tuh Pak. Kemudian mereka juga semangat dalam mengikuti pembelajaran. Lalu
video pembelajaran dan materi yang bervariasi, si peserta didik ini termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan kemarin. Cuma benar Pak, di antara media maupun di antara media-media yang ada selain di buku cetak maupun yang lainnya, memang video pembelajaran itu dapat menarik motivasi siswa. Melalui video pembelajaran, siswa menjadi lebih leluasa untuk memahami materi yang disampaikan. Itu Pak ya. Selanjutnya Pak, Baik, Pak Wahyu. perubahan apa yang akan Bapak lakukan untuk pertemuan selanjutnya? Baik. Mungkin kalau perubahan untuk selanjutnya yaitu untuk diri saya untuk pertemuan selanjutnya yaitu mempersiapkan segala sesuatunya supaya berjalan lebih baik lagi seperti itu. Jadi baik bahan ajar maupun LKPD kita siapkan sebaik-baiknya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, dapat melatih peserta didik baik itu di kreativitasnya, kerjasama dalam kelompok, kemudian kemandirian dan berpikir kritis peserta didik serta berorientasi pembelajarannya kepada tetap pada siswa. Baik, intinya perubahan yang akan Bapak lakukan ialah mengevaluasi lembar kerja siswa maupun bahan materi yang Bapak berikan nanti ya, yang dimana tetap berpusat pada peserta didik dan dapat melatih kreativitas, kemandirian, dan untuk mengajak siswa supaya berpikir secara kritis seperti Pak ya. Baiklah. Sebagai rencana tindak lanjut Pak, kira-kira apa tindak lanjut Bapak? Untuk rencana tindak lanjut saya dalam proses pembelajaran mungkin kedepannya ya, ini tindak lanjut ke depan ya, mungkin memperbaiki kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana Pak Bayu dengan maksimal supaya kedepannya saya dapat terus menciptakan pembelajaran yang inovatif dan bermakna serta berpihak pada peserta didik seperti itu Pak Bayu. Siap. Bapak akan memberikan atau memperbaiki kegiatan yang belum terlaksana ataupun memperbaiki yang sudah terlaksana agar lebih baik lagi. Betul Pak ya. Selanjutnya Pak, menurut Bapak siapa saja yang dapat membantu untuk mewujudkan komitmen mengenai perubahan-perubahan yang ingin Bapak lakukan ke depannya? Baik. Sini mungkin perlu adanya dukungan atau kolaborasi ya bersama dengan mungkin pemegang kebijakan yaitu sekolah, kemudian rekan sejawat juga dalam memberikan masukan serta refleksi diri serta umpan balik di dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi perlu adanya dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat Pak ya, untuk memberikan masukan, untuk kita bisa sharing, berbagi praktek baik, dan yang paling penting ialah saling memberikan umpan balik yang positif itu Pak ya, untuk proses kedepannya. Baiklah Pak. Ini Pak, tadi kan Bapak sudah memberikan penjelasan dari beberapa pertanyaan yang telah saya sampaikan dalam kegiatan coaching tadi Pak ya. Ini kita bicara santai aja Pak ya, kita sama rekan sejawat. Saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Bapak ketika maupun setelah melaksanakan proses kegiatan coaching ini Pak. Oh, betul. Baik Pak Wahyu. Menurut saya yang saya rasakan ya ialah perasaan lega
rasa lega karena dapat mengeluarkan apa yang menjadi beban dalam pikiran. Begitu. Selanjutnya saya juga dipandu untuk menggali potensi yang ada pada diri saya, sehingga dapat menemukan baik itu alternatif ataupun solusi yang menjadi permasalahan yang saya hadapi. Nah, perasaan ini yang menjadikan saya nyaman saat melakukan coaching karena coach membawa suasana relax sampai gitu. Terima kasih Pak ya. Ya. Alhamdulillah Bapak sudah merasa lega. Bapak sudah melaksanakan kegiatan praobservasi. Bapak sudah melaksanakan kegiatan supervisi, yaitu studi supervisi, dan sudah melaksanakan pasca observasi proses coaching ini Pak ya. Bapak sudah merasa lega gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Oke Pak. Sama-sama. Kedepannya ini akan kita tunggu Bapak untuk proses perubahan kedepannya ya Pak ya. Siap. Ya. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan perubahan yang lebih baik lagi dan ditunggu hasilnya Pak ya. Siap. Ya. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih.